Ketika seorang manusia itu meninggal, kemudian dia masuk ke kuburan, semua kebaikan dan amal soleh selama dia hidup nyamperin tuh di kuburan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada satu rujukan hadis yang perlu kita fahami bersama dulu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah, beliau bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keyakinan, wa ihtisaban. Ihtisaban itu ikhlas, berhati-hati menjaga hal-hal yang mengurangi dan merusak pahala puasa. Nah, dalam puasa ini ada yang membatalkan puasa, ada yang merusak pahala puasa, ada yang mengurangi pahala puasa. Yang tadi ditanya itu kan masalah mencium apa? Bau makanan. Nah, intinya gini, yang membatalkan puasa itu dalam urusan makanan, memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut sampai ke tenggorokan dan masuk ke perut. Intinya itu. Jadi kalau cuma mencium, ngendus, itu mengurangi pahala puasa, belum masuk pada tahap merusak. Yang merusak itu adalah ketika kita buka-buka internet gitu ya, terus ada situs-situs yang tring masuk kita buka walaupun nggak sengaja, tapi kelihat aurat misalnya. Nah itu yang merusak pahala puasa. Jadi intinya mengendus bau makanan itu mengurangi pahala puasa. Tapi diendus sengaja ya, bukan yang nggak sengaja lewat depan rumah makan Padang terus ngendus jadi ngurangin, enggak gitu. Oke. Yang kedua, di dunia gitu Pak. Kalau untuk di akhirat nanti cara investasinya apa sih Pak Ustaz? Baik, investasi akhirat itu ada 7 hal bang. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah, beliau bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Ketika seorang manusia itu meninggal, kemudian dia masuk ke kuburan, semua kebaikan dan amal soleh selama dia hidup nyamperin tuh di kuburan. Apa saja? Yang pertama adalah aw ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang diamalkan dan disebarkan. Yang kedua, awala dan solehan tarokahu, anak yang soleh yang ditinggalkan, anak soleh yang mendoakan yang dia tinggal ketika dia sudah wafat. Yang ketiga, aw mushafan warathahu, Al-Quran yang disedekahkan. Yang berikutnya, aw masjidan banahu, masjid yang dia bangun atau berpartisipasi membangun masjid. Yang berikutnya, aw baitan libni sabili banahu, rumah duafa, rumah yatim, rumah tahfiz yang dia bantu ngebangun atau bahkan dia ngebangun. Kemudian aw nahran ajrohu, sungai yang dialirkan. Nah, dalam konteks kekinian artinya kita ngasih modal ke orang, profitnya kita sedekain. Itu yang jadi investasi akhirat. Dan yang terakhir ini yang sebenarnya paling banyak dan gampang banget. Aw shadaqatan akhrajaha mim malihi, sedekah yang sengaja kita keluarin dari harta yang halalan thayyibah. Nah, 7 hal itulah yang akan menjadi investasi akhirat kita. Gitu. Sedekah itu bebas, luas. Kullu ma'rufin shadaqatun, segala kebaikan sedekah apapun bentuknya. Tabassumuka fi wajhi akika shadaqah, senyum juga sedekah. Zakat itu ada ukurannya dan ada masa, ada durasinya. Ada nisab namanya, ada haul 1 tahun. Kemudian ada infak. Infak itu harus berbentuk. Ngasih karpet ke masjid, ngasih mimbar, ngasih genteng keramik, itu infak. Sedekah ini luas banget. Gitu.